وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Al-Janaziyah dan ini adalah majelis terakhir untuk kitab ini insyaallah taala. Dan kita sudah pelajari sampai pada hadis yang ke-36 ya. Untuk kali ini saya tidak mengulangi pelajaran kemarin. Kita lanjutkan langsung al-haditsus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah an rajulin, dari seorang laki-laki min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnata, bahwasanya sunnah yaitu sunnah Nabi, fi sholati 'alal janazah, dalam salat jenazah. Yang pertama ayyukabbirul imam, bahwasanya imam takbir. Yang kedua thumma yaqra'u bi fatihatil kitabi, kemudian membaca surat al-fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirran fi nafsihi, secara sir di dalam dirinya, yaitu tidak dikeraskan bacaannya. Thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya setelah takbir kedua. Wa yukhlisu, kalau di situ tertulis yakhlusu, sebaiknya diganti ya. Wa yukhlisu, dan dia mengikhlaskan ad-du'a, doa lil janazah, untuk jenazah, fit takbirati, pada takbir, maksudnya takbir 3, takbir 4 dan seterusnya kalau ada takbiran lagi sampai ke 9. La yaqra'u, tidak membaca, maksudnya tidak membaca Al-Qur'an, fi syai'in minhun, pada sesuatu pun dari takbir tadi. Tsumma yusallimu, kemudian salam sirran, dengan sir fi nafsihi, dalam dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya dan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan tata cara salat jenazah sesuai sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang laki-laki sahabat Nabi, rajulin. Tidak diketahui siapa dia, berarti rawinya adalah rawi yang mubham. Nah, untuk sahabat Nabi, rawi yang mubham tidak masalah. Kenapa? Karena seluruh sahabat Nabi menurut kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang adil, yaitu yang bisa diterima riwayatnya. Sehingga tidak diketahui pun siapa dia, ini tidak bermasalah. Untuk selain sahabat Nabi, kalau rawinya mubham seperti ini menyebabkan hadisnya dhaif. Kemudian perkataan sahabat Nabi as-sunnah. Sunnah itu maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut mayoritas para ulama, sehingga hadis ini dihukumi marfu', yaitu sebagai sabda Nabi atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau yang mengatakan as-sunnah adalah sahabat Nabi. Tapi kalau yang mengatakan as-sunnah adalah generasi tabi'in, maka itu bukan sunnah Nabi maksudnya, tapi sunnahnya para sahabat, yaitu sunnahnya generasi sebelum mereka. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa tata cara sholat jenazah, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Di sini tidak disebutkan surat yang lain setelah Al-Fatihah, tetapi hadisnya sahih pada hadis yang sudah lalu bahwa setelah Fatihah pun disunahkan membaca surat yang lain. Karena itu membaca Fatihah saja sudah cukup, itu rukun, dan membaca tambahan surat lagi itu lebih bagus, tetapi tidak wajib. Dan Fatihahnya dibaca dengan sir. Nah, sehingga perbuatan Ibnu Abbas kemarin yang menjaharkan Fatihah tidak sesuai sunnah Nabi, tetapi diperbolehkan karena tujuannya untuk pengajaran. Maka sholat jenazah ini maupun siang maupun malam sama saja tetap dilakukan dengan bacaan yang sir ya, termasuk sholat-sholat sirriyah. Berbeda dengan sholat gerhana. Kalau sholat gerhana, menurut madhab Syafi'i, sholat gerhana malam hari dibaca dengan jahar. Sholat gerhana siang hari dibaca dengan sir. Tapi pendapat yang terpilih insyaallah ta'ala, gerhana siang maupun malam semuanya adalah sholat jahriyah. Maka berkebalikan dengan salat jenazah ini, mau siang mau malam semuanya adalah salat sirriyah. Kemudian salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada takbir yang kedua. Nah, salawat itu minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya. Dan paling afdalnya atau paling sahihnya adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca pada tahiyat awal dan tahiyat akhir.
tahiyat awal boleh tidak pakai salawat ya, tapi tahiyat akhir adalah rukun. Nah, sampai innaka hamidum majid itu yang salawat Ibrahimiyah yang disebutkan di situ, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian yang dimaksudkan mengikhlaskan doa ini nanti akan kita jelaskan pada hadis berikutnya karena hadisnya lebih fokus di hadis berikutnya. Kemudian salam secara sir, ini maksudnya dengan suara yang tidak dikeraskan kecuali terdengar oleh orang-orang yang dekat saja. Jadi bukan betul-betul sir tanpa suara sama sekali, bukan ya. Karena kalau salamnya sir tanpa suara sama sekali, ini bisa memudaratkan jamaah. Karena jamaah tidak akan tahu ini salatnya sudah selesai atau tidak. Misalnya salat jenazah malam hari dan lampu mati, imamnya tidak terlihat oleh makmum misalnya. Nah, maka kalau dia salamnya secara sir total, mutlak, sirnya mutlak, maka tidak akan terdengar atau tidak akan diketahui oleh makmumnya apakah sudah selesai atau tidak. Nah, karena itu yang dimaksud sir di sini, prakteknya para sahabat adalah salamnya tidak dikeraskan kecuali terdengar oleh orang-orang yang dekat saja. Jadi mungkin saf yang pertama yang di belakang imam itu saja yang mendengarnya. Adapun takbirnya keras ya Allahu Akbar. Nah, pas salamnya itu lebih ringan suaranya. Itu prakteknya untuk hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya suaranya dikeraskan salamnya gimana? Jadi takbirnya volumenya sama dengan volumenya salam. Gimana? Ya sahnya sah. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa sholat sir dilakukan jahar sah. Sholat jahar dilakukan sir sah juga. Meskipun tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan al-hadits as-sabi' wa thalathun, hadis 37 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shallaitum, apabila kalian salat 'alal mayyit, kepada mayit, fa akhlisu, maka ikhlaskanlah lahu, untuk si mayit, ad-du'a, doa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan hadis ini hasan. Mengikhlaskan doa ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya kita doa dengan ikhlas betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang ikhlas, maka doanya lebih mustajab. Jadi maksudnya di sini supaya doa salat jenazah mustajab, bacalah secara ikhlas betul-betul. Anggaplah kita ada masalah dengan si mayit tadi ya, lupakan masalah itu. Karena dia sudah mati dan dia adalah saudara kita sama muslim. Maka jangan sampai gara-gara dia ada masalah sama kita, kita salatkan jenazah tapi hatinya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak sepantasnya ya. Maafkanlah kesalahan dia, sudah ini sudah selesai masalah dia karena sudah mati. Makna yang kedua, akhlisu, ikhlaskan, maksudnya murnikan. Karena ikhlas itu artinya murni. Surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas karena murni membicarakan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat 4 semuanya bicara tentang Allah. Nah, murnikanlah untuk mayit, artinya jangan mendoakan selain mayit dalam salat tadi. Misalnya salat jenazah malah mendoakan ulama-ulama kita yang di penjara misalnya. Nah, ini tidak benar. Karena salat jenazah diadakan untuk maslahat si mayit, bukan untuk maslahat orang-orang yang lain. Nah, adapun kalau salatnya itu adalah salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nah, kita doakan di dalam kunut nazilah kepada ulama-ulama kita yang terpenjara, tidak ada masalah itu ya. Karena memang ada syariatnya kunut nazilah untuk salat 5 waktu. Tapi untuk salat jenazah ini nggak bisa kunut nazilah dilakukan padanya. Ini khusus untuk maslahat si mayit. Al-haditsu tsamin wa thalathun, hadis yang ke-38. Nah, ini bicara tentang doa karena kita sudah membahas takbir pertama dan kedua yang isinya Fatihah dan salawat. Nah, sekarang kita membahas takbir yang ketiga dan empat yang isinya doa. Doanya apa? Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah. Fa hafidtu min du'ai, saya menghafal dari doa Nabi, wa huwa yaqul, beliau mengucapkan. Nah, kata-kata saya hafal ini bisa jadi Nabi membacanya dengan keras. Kalau betul itu Nabi membacanya dengan keras, maka maksudnya tujuannya untuk ta'liman, untuk pengajaran. Karena sesuai dengan hadis sebelumnya tadi, bacaan salat jenazah adalah bacaan yang sir ya, tidak dijaharkan. Atau bisa jadi maksudnya dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita akan salat jenazah, doa apa yang mau kita baca? Nah, beliau ajarkan dulu sebelum dilakukan salat jenazah.
Atau selesai sholat jenazah, mereka tanya, ya Rasulullah, engkau takbir 3 sampai 4 ini isinya apa? Doanya apa? Nah, bisa jadi seperti itu. Sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menjaharkan doa pada sholat jenazah. Boleh dijaharkan kalau fungsinya untuk ta'lim, ya, pengajaran saja. Jadi bukan untuk berterus-terusan. Nah, ini doanya panjang sehingga nanti akan kita berikan komentar-komentar terhadap per kalimatnya, ya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah si mayit ini, warhamhu, dan rahmatilah dia. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting bagi mayit adalah mendapatkan maghfirah, ampunan, dan rahmat. Sehingga itulah yang pertama kali disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seandainya orang tidak hafal doa salat jenazah, dia mengambil dua kalimat ini saja sudah cukup. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Diulang-ulang terus sampai imamnya takbir. Nah, nanti takbir yang keempat juga begitu diulangi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh, tidak ada masalah. Wa'afihi, dan berilah sejahtera dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Sejahtera itu maksudnya selamat dari segala yang tidak disukai. Karena orang mati bisa mendapatkan siksaan di kuburnya, maka supaya tidak mendapatkan itu didoakan sejahtera. Wa akrim, dan muliakanlah nuzulahu, tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggalnya di dalam surga, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga sebagai nuzulam min ghafurir rahim, sebagai tempat tinggal yang diberikan oleh Allah yang Maha Rahim. Allah juga mengatakan tajri min taht jannatun tajri min tahtihal anhar fiha nuzulam min indillah khalidina fiha nuzulan min indillah. Nah, surga adalah nuzulan, tempat tinggal, min indillah, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Mereka mendapatkan surga ma'wa sebagai tempat tinggal dengan sebab apa yang mereka dulu sudah mengamalkannya. Ini boleh dibaca nuzulan atau nuzulahu atau nuzlahu. Nah, maka zainya boleh sukun di dua qiraah. Wa wasi', dan luaskanlah madkhalahu atau mudkhalahu. Ya. Di sini mudkhal, ya, tapi madkhal pun juga enggak ada masalah. Wa wasi', dan luaskanlah mudkhalahu, tempat masuknya maksudnya kuburan. Karena dia akan dimasukkan dalam kuburan. Dan ini menunjukkan bahwa kuburan itu bisa luas, bisa sempit. Nah, maka kita doakan supaya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang luasnya kuburan bagi seorang muslim disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kalimat pada hadis yang lain dengan kalimat yufsahu. Thumma yufsahu, kemudian diluaskan lahu baginya fi qabrihi, dalam kuburannya, sab'un dhira'an fi sab'in, 70 hasta kali 70 hasta. Berarti satu hasta itu setengah meter, ya, berarti 35 kali 35, ini ruangan kuburannya. Thumma yunawwar lahu fihi, kemudian disinari bagi dia di dalamnya. Mudah-mudahan kuburan kita luas dan bersinar. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Waghsilhu, dan basuhlah dia bil ma'i, dengan air, wathalji, dan es, wal barad, dan embun. Ini menunjukkan bahwa air, es, embun ini semuanya bisa untuk bersuci. Wa naqihi, dan jernihkanlah dia minal khataya, dari dosa-dosa, kama naqaita thawbal abyad, sebagaimana engkau jernihkan baju yang putih, minad danas, dari kotoran. Ini menunjukkan fadilah baju putih. Wa abdilhu, dan berilah ganti dia daran, rumah, khairan min dari, yang lebih baik daripada rumahnya yang di dunia. Wa ahlan, dan keluarga, khairan min ahli, yang lebih baik daripada keluarganya yang di dunia. Wa zaujan, dan pasangan, khairan min zaujih, yang lebih baik daripada pasangannya. Maka zaujan ini bisa laki, bisa perempuan, ya. Jadi kata-kata zaujan itu bisa untuk laki-laki, berarti suami, bisa untuk istri, bisa untuk perempuan, yaitu istri. Untuk di sini maksudnya istri, karena ini yang mati adalah seorang sahabat Nabi yang laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka doanya tetap ini, wa zaujan khairan min zaujih. Atau jenazahnya laki-laki, sama, ya, wa zaujan, enggak perlu wa zaujatan, enggak perlu. Karena zaujan itu bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam jannah. Wa a'idhu, dan jagalah dia min azabil qabr, dari siksaan kubur. Au qala, atau Nabi mengatakan min azabin nar, siksaan neraka. Jadi pilih salah satu, azabil qabr atau azabin nar. Bagaimana kalau dikumpulkan? Ya nggak ada masalah, karena ada juga riwayat yang semisal dengannya.
Qala rawi mengatakan hatta tamannaitu sampai aku berangan-angan an akuna bahwasanya adalah aku ana dzalikal mayyit sayalah si mayit tadi karena dahsyatnya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin dalam lafal yang lain waqihi jagalah dia fitnatal qabr dari ujian kubur. Kalau yang tadi siksa kubur. Nah, sebenarnya siksa kubur dengan ujian kubur ini berkaitan. Karena ujian kubur adalah pertanyaan malaikat mungkar wan nakir yang disebutkan dalam hadis malakani azraqan, ya, dua malaikat yang ijo-ijo, kok ijo sih? Azraq itu apa? Biru ya. Idza qubiral mayyit apabila mayit dikuburkan atau malakani datang kepadanya dua malaikat aswadani azraqani yang hitam-hitam yang biru-biru ya hitam biru ini warnanya campuran berarti wallahu alam mengerikan lah. Yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil akhar an-nakir. Salah satunya bernama Munkar, satunya bernama Nakir. Nah, pertanyaannya di sini disebutkan cuma satu pertanyaan. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang lain pertanyaannya ada lagi dua, yaitu man rabbuka siapa Tuhanmu, madinuka apa agamamu, baru kemudian pertanyaan ini. Nah, setelah dia menjawab ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada lagi pertanyaan. Berarti pertanyaannya empat ya. Ma ilmuka? Ya, apa ilmumu? Dasarnya apa kamu mengatakan itu Nabi Muhammad? Nah, maka orang mukmin akan menjawab bahwa kami sudah membaca Al-Quran, dijelaskan padanya itu Nabi Muhammad dan kami percaya dengannya. Nah, mudah-mudahan semua kita terjaga dari ujian kubur, artinya bisa lulus dalam ujian kubur tersebut. Karena kalau lulus maka insya Allah terjaga dari siksa kubur juga. Wa'ada benar dan siksaan api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tadi saya katakan bahwa jenazah laki maupun perempuan ini doa nggak usah diubah. Ya. Jadi misalnya jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Jenazah perempuan, Allahumma ighfir lahu. Nggak ada masalah. Bagaimana kalau diubah Allahumma ighfir laha? Nggak ada masalah juga. Tapi lahu nggak ada masalah. Karena kembalinya kepada al-mayyit. Al-mayyit itu apa? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, maka maksud kita ketika berdoa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Nah, mayitnya bisa laki bisa perempuan dan itulah yang dipilih oleh Imam Syaukani. Doa ini tidak usah diubah meskipun jenazahnya jenazah perempuan. Tapi diubah pun juga nggak ada masalah ya. Kemudian al-hadits at-tasi' wa thalathun hadis yang ke-39 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala jinazatin apabila salat terhadap jenazah. Ini jimnya boleh fathah ja atau kasrah ji, dua-duanya sama ya. Yaqulu dia mengucapkan Allahumma ya Allah ighfir ampunilah li hayyina untuk orang hidup kami wa mayyitina dan orang mati kami. Nah, di sini berarti doanya tidak khusus untuk si mayit. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Kalau salat kepada mayit maka khususkanlah doa untuk dia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa doa tidak khusus untuk mayit tidak masalah. Yang penting mayit tercakup doa tersebut. Tetapi kalau mayitnya tidak tercakup doa tersebut, nah itu yang tidak boleh. Misalnya tadi ya, kunut nazilah dibaca pada sholat jenazah. Nah, ini mayitnya tidak terkena ini. Ini tidak boleh seperti ini. Dan ini hadisnya diurutkan oleh Imam Nawawi. Hadis yang pertama doanya tadi, hadis yang kedua doanya ini karena menurut sebagian ulama ini doa yang pertama tadi lebih bagus dibaca pada takbir yang ketiga dan doa yang bersifat umum ini yang tidak khusus untuk si mayit ini lebih bagusnya dibaca pada takbir yang keempat. Seandainya dibolak-balik ya sah juga sih. Ini untuk takbir ketiga, yang tadi untuk takbir keempat. Tapi paling bagusnya kita mengikuti urutan para ulama ya. Mereka mengatakan bahwa doa yang pertama tadi karena isinya murni untuk si mayit, maka bagusnya pada takbir ketiga. Kemudian wasyahidina dan orang hadir di antara kami, wa ghaibina dan yang gaib dari kami, wa saghirina anak kecil kami, wa kabirina dan orang dewasa kami. Nah, di sini kata-kata anak kecil menimbulkan perdebatan di antara para ulama. Karena tadi kita doakan ya Allah ampunilah anak kecil kalau belum punya dosa. Nah, maka ada tiga jawaban di sini. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan bolehnya kita mendoakan jenazah anak kecil dengan doa-doa jenazah biasanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Enggak ada masalah. Meskipun anak kecil belum punya dosa. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tidak punya dosa, kita doakan ampunan, itu maksudnya dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, bahwasanya shaghir yang dimaksud di sini adalah orang yang muda, anak muda.
Kalau kabir orang yang sudah tua. Nah, kalau saghir diartikan muda, kabir diartikan tua, tidak muskilah. Karena orang anak muda pun karena sudah balik, sudah mendapatkan dosa-dosa, maka pantas untuk didoakan ampunan. Jawaban yang ketiga, wasaghirina, dan orang kecil di antara kami. Ini menurut Al-Imam At-Tahawi, ya, Imam At-Tahawi, dia mengatakan, ketika ditanya, apa sih maksudnya memintakan ampun untuk anak-anak kecil? Mereka tidak punya dosa. Nah, kata Imam Tahawi sangat bagus sekali. Maksudnya, kita minta kepada Allah ayyaghfira lahu ma kutiba fil lauhil mahfuz ayyaf'alahu ba'dal bulugh. Kita minta kepada Allah supaya Allah ampuni juga apa yang sudah ditetapkan untuk dia di dalam Lauhul Mahfuz, dosa-dosa yang dia lakukan pada masa balik seandainya dia balik. Tapi ternyata dia tidak balik. Nah, maka eh, apa eh, ternyata dia mungkin ya mati sebelum balik, gak ada masalah. Atau dia nanti matinya pas balik. Nah, ketika dia matinya sudah balik, maka dosa-dosa yang dia lakukan ketika sudah balik ini sudah kita mintakan dulu dari Allah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali ke sini wasaghirina, tolong anak-anak kecil kami ini yang ikut sholat jenazah ini juga diampuni, maksudnya nanti kalau pas balik dia punya dosa-dosa tolong diampuni. Nah, itu pendapat dari Imam Tahawi. Wa dzakarina, dan laki-laki kami, wa unthana, dan wanita kami. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, orang yang engkau hidupkan di antara kami, fa ahyihi 'alal Islam. Hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, orang yang engkau wafatkan di antara kami, fa tawaffahu 'alal iman. Wafatkanlah dia di atas iman. Ini jangan terbalik ya. Untuk yang hidup Islam, untuk yang mati iman. Kenapa? Ini lebih sesuai. Karena Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Nah, maka yang bisa melakukan amalan-amalan zahir adalah orang-orang yang masih hidup. Sehingga pasnya orang yang masih hidup hidupkan di atas Islam. Adapun iman itu adalah amalan hati. Nah, amalan hati maka lebih cocok untuk orang-orang yang mati. Karena orang mati yang paling penting dia yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dimantapkan sehingga husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya, maka dia dalam kondisi yang baik ketika mati dalam kondisi seperti itu. Karena dalam riwayat Abu Dawud itu terbalik. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Kemudian yang mati fatawaffahu 'alal Islam. Nah, terbalik di sini menurut para ulama itu bisa jadi karena rawinya lupa ya, rawinya salah. Mungkin juga karena adanya ayat yang mengatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, gara-gara ayat ini, maka doanya kemudian dia ubah disesuaikan dengan ayat. Sehingga dia membaca fa'ahyihi 'alal Islam wa tawaffahu 'alal iman. Tapi ini riwayat yang terbalik ya, yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Kemudian Allahumma ya Allah, la tahrimna ajrah. Janganlah engkau menghalangi kami dari pahala dia. Jadi kalau ada orang mati, maka orang-orang hidup mestinya dapat pahala. Dengan sebab mensolatkan jenazahnya, dengan sebab mengurusi jenazahnya, dengan sebab menguburkan jenazahnya. Ada juga dengan sebab adanya orang mati bukan mendapat pahala, tapi malah mendapat dosa, yaitu dengan meratap, tidak rela, dan sebagainya. Nah, kita minta supaya kita dapat pahalanya. Wala tudillana, dan janganlah engkau menyesatkan kami ba'dahu, setelah kematiannya. Ya, misalnya tadi ya melakukan ratapan, itu termasuk kesesatan setelah kematian. Jangan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan lafal ini miliknya, dan juga Tirmidzi, Nasai dalam Al-Yaumi wal Laila. Imam Bukhari mengatakan dalam hadisnya Abu Hurairah ini hadis yang tidak mahfud. Tidak mahfud maksudnya dhaif. Dan yang paling sahih dalam bab ini adalah hadisnya Auf bin Malik, yaitu hadis yang sebelumnya tadi. Dan hadis ini sudah diriwayatkan secara mauquf dari Abdullah bin Salam. Jadi artinya hadis ini menurut sebagian ulama tidak sahih dari Nabi, tetapi sahihnya dari perkataan sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tapi ala kulli hal sebagian ulama mensahihkannya juga, sehingga doa ini dibaca tidak ada masalah sama sekali. Ini tidak ada masalah kita membaca doa ini untuk takbir yang keempat. Kita lanjutkan wasahha, dan telah sahih. Nah, ini salah ya. Mestinya wafi
dha'ifin gitu. Diganti aja. Wa fi dha'ifin, dan dalam satu hadis yang dhaif. Allahumma ya Allah, anta rabbuha, engkau adalah pemeliharanya si mayit ini, si jenazah ini, karena ha perempuan ya, berarti jenazah. Wa anta, dan engkau khalaqtaha, menciptakan jenazah ini. Wa anta hadaitaha, dan engkau telah memberikan hidayah dia lil Islam, kepada Islam. Wa anta qabadta ruhaha, dan engkau yang telah mencabut nyawanya. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, engkau lebih tahu terhadap sirnya dan alaniyahnya, yang terang-terangnya. Ji'naka syufa'a, kami datang kepada engkau untuk memberikan atau memintakan syafaat. Faghfir lahu, maka ampunilah untuk dia. Ini coba diperhatikan, lahu ini berarti mudzakkar ya. Sementara sebelumnya semuanya muannats. Rabbuha, khalaqtaha. Tapi di sini bukan faghfir laha, tapi malah faghfir lahu. Ini wallahu alam, ini bisa menguatkan pendapat Imam Syaukani tadi bahwa jenazah laki perempuan sama doanya. Sehingga jenazah perempuan kalau didoakan faghfir lahu, kenapa? Ya karena kembalinya kepada al-mayyit, dan mayyit itu lafalnya mudzakkar, maka nggak ada masalah meskipun jenazahnya perempuan. Atau sebaliknya, jenazahnya laki-laki, tapi kita doakan dengan doa ini, Allahumma anta rabbuha, nggak ada masalah. Karena hanya kembali kepada al-janazah, dan janazah itu adalah lafal yang muannats. Nah, maka di sini digabungkan dua domir, satunya rabbuha, ini kembali kepada jenazah, satunya faghfir lahu, ini kembali kepada si mayit. Ya. Mayitnya memang laki-laki, tapi disebut rabbuha karena dia jenazah. Ini adalah lafalnya Abu Dawud ya, lafalnya Abu Dawud faghfir lahu. Tapi lafal-lafal yang lain itu faghfir laha. Lafalnya Imam Ahmad faghfir laha, lafalnya Imam Nasai dalam Al-Kubra faghfir laha, lafalnya Baihaqi dalam Al-Kubra juga faghfir laha. Tapi karena dua-duanya ada riwayatnya, ya boleh saja faghfir laha, boleh faghfir lahu, enggak ada masalah. Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40. An Samurah bin Jundubin, boleh juga Jundabin, dalnya fathah atau dhamma. Radhiyallahu anhu qala sallaitu, aku salat wara'an nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala mura'atin, pada seorang wanita, matat fi nifasiha, yang mati karena nifasnya. Jadi fi di sini litta'lil ya, atau pada saat nifasnya juga boleh. Faqama 'alaiha wasataha, maka beliau berdiri pada jenazah tadi di bagian tengahnya. Hadis muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Hadis ini menunjukkan tata cara imam mengimami salat jenazah di mana dia berdiri. Kalau jenazahnya perempuan, maka dia berdiri di bagian tengah tubuhnya. Ini tubuhnya kan, dari kepala sampai kaki, ini tubuhnya semuanya. Nah, berdiri di tengahnya. Para ulama mengatakan hikmahnya apa? Sebagian mereka berpendapat hikmahnya karena astarlaha, itu lebih menutupi jenazah tadi, sehingga tidak terlihat secara total oleh para hadirin sholat jamaah. Adapun untuk jenazah laki-laki, maka bukan di bagian tengahnya, tapi di bagian kepalanya. Karena kepala ini adalah anggota paling mulia dari tubuh manusia. Nah, kita paskan pada kepalanya. Ini masalah khilafiyah memang. Ya, sebagian ulama berpendapat mau laki mau perempuan sama aja di kepalanya. Tapi paling bagus kita mengikuti pendapat yang membedakan antara keduanya, dan itulah mazhab Syafi'i yang kita pakai. Dan memang mazhab Syafi'i itu kaya sekali hadis-hadis nabinya, sehingga mazhab Syafi'i di sini membedakan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan karena adanya hadis yang berbeda tersebut. Maka dua-duanya dipakai. Kemudian ucapan ini, mati karena nifas, ini bukan berarti hukum khusus untuk yang mati karena nifas. Tapi perempuan mati dengan sebab apapun hukumnya sama seperti ini, imamnya berdiri pada bagian tengah tubuhnya. Nah, bagian tengahnya itu pasnya di mana? Itu dijelaskan hadis berikutnya. Al-hadithul hadi wal arba'un, hadis 41. Qala al-Ala ibn Ziyad ya Aba Hamzah, hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli 'ala al-janazati ka salatika. Berkata Ala bin Yazid, wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti inikah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah seperti salat kamu. Yukabbiru 'alaiha arba'an, yaitu takbirnya 4 kali. Wa yaqumu inda ra'si rajul, dan berdiri pada kepalanya jenazah laki-laki. Wa ajizatil mar'ah, dan pantatnya jenazah perempuan. Qala, beliau mengatakan, Anas mengatakan, na'am ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini sahih.
Nah, ini menjelaskan ya bagian tengahnya itu mananya, nah, bagian ajizahnya. Ajizah itu adalah pantat perempuan. Ya, jadi dalam bahasa Arab antara pantat laki-laki dengan pantat perempuan dibedakan. Ajizah pantat tapi khusus perempuan. Ya, untuk laki-laki nanti beda lagi, istun namanya. Ya. Nah, istun itu bisa laki bisa perempuan. Ya, tapi kalau ajizah ini untuk perempuan. Nah, karena hadis inilah dan hadisnya sahih, maka mazhab Syafi'i membedakan posisi imam ketika sholat jenazah. Tetapi seandainya terbalik, ya, ini jenazah laki-laki dikira perempuan, kemudian saya berdiri di tengahnya, atau sebaliknya ini jenazah perempuan dikira laki-laki, saya berdiri di bagian kepalanya. Apakah sholatnya sah? Sah, tidak ada masalah. Yang penting kita sholatnya menghadap pada jenazah tadi, itu sunahnya. Ya. Jadi sunahnya bukan jenazahnya ditaruh di samping sono, kemudian imamnya menghadap pada mimbar, tidak menghadap jenazah sama sekali, enggak seperti itu. Jenazah ditaruh di depannya. Al-haditsu tsani wal arba'un, hadis yang ke-42 dan ini terakhir pada kitab ini. An Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yamutu yang mati, fa yusalli alaihi, lalu mensalatkan jenazahnya, thalathatu sufufin, tiga saf. Minal muslimin, dari umat Islam, illa aujab, kecuali memastikan. Maksudnya memastikan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, rawi mengatakan, fakana Malikun, adalah Malik. Malik tadi, ya Malik bin Hubairah, perawi hadis. Idza istaqalla, apabila menganggap sedikit ahlul janazah, orang-orang yang mensalatkan jenazah, jazahum, dia bagi mereka thalathata sufuf, menjadi tiga saf, lil hadis, gara-gara hadis ini. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Nah, di sini kok kasih pentung tiga, kenapa? Ya nggak usah tiga lah, satu aja lah ya. Atau titik aja lah supaya lebih adem ya. Tapi kenapa dikasih titik tiga itu karena di sini ada perhatian yang harus diperhatikan. Ada satu masalah yang harus diperhatikan. Pertama, hadis ini dhaif. Tetapi hadis ini dikuatkan oleh amalan para salaf. Bahwasanya mereka kalau melihat jenazah itu orang-orang yang datang untuk mensalatkan sedikit, maka mereka bagi shafnya menjadi tiga bagian. Karena itu hadis ini menunjukkan fadilah memperbanyak shaf salat jenazah, atau fadilah memperbanyak orang-orang yang mensalatkan jenazah. Karena itu para ulama berfatwa diperbolehkan mengakhirkan penguburan jenazah apabila untuk maslahat si jenazah tadi, yaitu memperbanyak atau menunggu banyaknya orang-orang yang sholat jenazah. Misalnya mati jam 12 malam, jam 1 malam sudah selesai dimandikan. Apakah harus langsung dikuburkan saat itu? Tidak harus. Ditunggu sampai subuh, kemudian setelah subuh ada pengajian sampai jam 6. Nah, setelah pengajian baru disolatkan, dikuburkan. Gak ada masalah. Ini untuk masalah si jenazah tadi. Karena semakin banyak orang yang mensalatkannya, maka semakin aujab, ya, semakin memastikan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang harus diperhatikan di sini, ini bukan dalil untuk mengganjilkan salat jenazah. Makanya dikasih tiga pentung tadi ya, itu untuk ada satu perhatian, ini hadisnya disalahpahami oleh sebagian orang. Salat jenazah barisnya diganjil-ganjilkan, nggak perlu diganjilkan. Tiga soft ini kalau orangnya sedikit. Misalnya pernah saya bersama 6 orang ya, kemudian ayah saya Ustaz Abu Abdillah menjadi imam salat jenazah. Nah, 6 orang ini kan sedikit. Nah, maka beliau katakan bagi tiga soft. Nah, maka saf pertama isi 2 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Nah, inilah yang sesuai dengan hadis ini. Bukan ketika safnya sudah banyak kemudian diganjil-ganjilkan, ya ditanya ini saf bapak-bapak ada berapa? Ada 10 saf. Ibu-ibu ada berapa? Ada 10 juga. Ini 10 tambah 10 20. Ini belum ganjil. Nah, dipisah lagi jadi 21 saf. Tidak begitu pemahaman hadis ini, salah. Tidak ada satupun ulama yang saya temukan memahami hadis seperti itu. Dan hadis memang tidak ada kata-kata mengganjilkan, tidak ada ya. Tiga saf itu maksudnya apa? Aqallul jam'i thalath, sedikitnya jamak itu tiga. Nah, makanya kenapa tiga itu kenapa? Itu karena untuk memperbanyak shaf salat jenazah, dan sedikitnya jamak adalah tiga shaf. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat-sahabat Nabi SAW
sangat memperhatikan hadis-hadis sehingga mereka mengamalkan dan mempraktekkan. Karena itulah marilah kita ambil semangat para sahabat ini membaca hadis-hadis Nabi. Kita sudah baca 42 hadis dalam bab jenazah, kita praktekkan sekuat kemampuan kita. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang mempelajari ilmu agama untuk niatan diamalkan. Sudah selesailah kitab ini kita pelajari, ditutup dengan wallahu taala a'lam, Allah lebih tahu, ilmuhu atam, ilmunya lebih sempurna. Adapun ilmu kita sangat-sangat sedikit dan tidak sempurna. Walhamdulillah ala tamam, segala puji bagi Allah atas sempurnanya buku ini kita tulis dan kita pelajari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini perkataan malaikat ketika dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menyebutkan nama-nama makhluk-makhluk Allah, mereka tidak bisa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika membangun Ka'bah supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, kita juga berdoa kepada Allah supaya amal kita ini mempelajari buku ini diterima oleh Allah dan juga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba al-faqirul arabi hafizahullah fi Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan Maret, bahasa Arabnya itu Maris biasanya ya, dia terus begitu memang, tahun 2002 Miladia. Jadi penulisan buku ini dengan pengajian kitab ini sekitar jaraknya setengah tahun ya, karena sudah bulan Maret tahun pada tahun ini juga. Adapun untuk bulan Arabnya sudah berubah. Ini kan 43 ya. Nah, sekarang sudah 1442 pada bulan 44 pada bulan Safar. Khatimah sebagai penutup. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Hazm. Ada nggak situ, Mas? Oh, tidak ada. Nah, ini berarti saya tambahkan pada buku syarahnya. Jadi biasanya memang ketika kitab ini saya syarahi, kemudian ada halaman kosongnya. Nah, halaman kosongnya supaya tidak mubazir, saya kasih tambahan 2 kalimat ini ya. Ini kalimatnya Ibnu Hazm sangat indah, dan ini kalimatnya Imam Nawawi juga sangat indah. Nah, maka karena di situ tidak ada, saya terjemahkan saja ya. Cita-cita saya dari dunia adalah ilmu-ilmu yang saya tebarkan, dan saya sebarkan pada setiap orang desa maupun orang kota, yaitu mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dilupakan oleh orang-orang di dalam pertemuan-pertemuan. Mereka tidak lagi menyampaikan Quran dan Sunnah, tapi mereka malah menyampaikan yang lain-lain. Ini perkataan Ibnu Hazm. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, aku akan mati dan tersisa seluruh apa yang sudah saya tulis. Maka alangkah inginnya kalau orang-orang yang membaca kitabku mendoakan kebaikan untukku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saya dengan kelembutannya dan mengasihi, menyayangi kekurangan saya dan juga amalan-amalan jelek saya. Ini Masya Allah perkataan yang sangat tawadhu dari seorang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maka ini mengesankan sehingga kita tulis dalam buku kita ini supaya kita baca dan sebagai doa untuk kita pula. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari dari buku ini Al-Arba'un Al-Janaziyah. Dan alhamdulillah bersamaan dengan selesainya pengkajian kitab ini, maka selesai juga penulisan saya terhadap syarah bagi kitab ini yang saya kasih judul Syarhu Al-Arba'in Al-Janaziyah. Ini berisi 44 halaman syarahnya ya. Kalau yang kitab matanya berapa halaman, Mas? 31 ya. 31 halaman itu yang ada terjemahnya. Nah, ini yang tidak ada terjemahnya tapi ada syarahnya itu sampai 44 halaman. Nah, ini bagi yang membutuhkan syarah ini untuk diajarkan kembali kepada orang-orang yang lain supaya lebih berkah ilmunya, maka bisa meminta kepada lajnah atau panitia. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kata yang tidak pas selama kajian bersama kitab Arba'in Janaziyah ini, dan saya berharap mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan antum bisa menyampaikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing.
dan selamat berjumpa kembali pada kajian-kajian kitab-kitab arba'in yang lain insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita lanjutkan kajian hadis seperti ini pada waktu-waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.